Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada munafa'a fi ulumi fi darin amin. Babul wudu'i, bab wudu. Mujibuhul khariju min sabili ghaira maniyin mujibit taghyiri. Yang mewajibkan wudu itu al-khariju, yang keluar, min sabili, dari jalan, kemaluan depan, kemaluan belakang. Ghaira maniyin, selain sperma, mani. Kalau mani enggak wajib, tapi mujibit tagsili, mewajibkan mandi. Enggak wajib wudu tapi wajib mandi ya. Enggak bayar 1.000, bayar 1 juta ya. Kaza zawalul aqli la binaumi kulli umakinin walamsi mar'atin rajul. Dan seperti ini hilang akal, artinya yang mewajibkan mandi, yang mewajibkan wudu ya, yang mewajibkan wudu ya, hilang akal. Artinya kalau hilang akal batal. La binaumi kulli mumakkinin, tidak hilang akal yang dengan sebab tidur setiap orang yang menetapkan tempat duduknya. Nah, itu enggak batal. Walam si mar'atin rajula, dan batal menyentuh perempuan akan laki-laki, perempuan yang bukan mahramnya. La mahramin wa hailun linaqdikaf wa masu farjin basharin bibatnikaf. Tidak mahram, jadi kalau mahram pegang enggak kesentuh, enggak batal ya. Iya. Jadi yang mahram yaitu orang yang haram menikahinya ala takbid, haram menikahnya atas senantiasa. Jadi ada haram yang tidak senantiasa ya. Kita punya encing kita punya istri, itu enggak takbid tuh, maka kesentuh dia batal gitu ya. Paham? Kita punya encing, adenya ya, emak kita atau bapak kita, adenya bapak kita ya, laki-laki, dia punya istri, dia tuh haramnya ghairu ta'bid. Artinya ketika dia bercerai itu ya boleh itu kita nikah sama dia. Nah kalau dia enggak bercerai, kita haram ya, karena istri orang itu ya. Nah, dia batal kita kesentuh dia ya. Wa hailun linaqdikaf ya, artinya hail itu yang dapat menghalangi ya, tidak batal loh, sekalipun dia tipis. Jadi enggak batal serta adanya penghalang di antara dua kulit laki-laki dan perempuan sekalipun tipis. Wa masu farji basharin bibatnikaf, dan batal menyentuh farji manusia dengan perut telapak tangan ya, dengan ini batal. Wa ikhtira min aqli lil lahmi juzri wa ma yakini hadasin aw tuhurin.
dan dipilih pendapat daripada ya makan bagi daging onta ya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi dan satu jamaah, wajib wudu dari sebab makan daging onta. Wa ma yakini hadasin au tuhrin, dan serta yakin berhadas atau suci. Iza tarasaku bididdihi amil yakinuhu wasabiqun iza juhil. Apabila datang oleh keraguan dengan lawanannya, maka beramal oleh yang yakinnya. Ya. Dan yang dahulu apabila tidak diketahui, yang duluan mana kira-kira ya. Itu yang diamalin ya. Udah batal apa belum? Udah batal apa belum? Duluan wudu ya. Ya itu belum batal ya. Udah wudu apa belum? Udah wudu apa belum ya? Belum. Khuzdidda ma qabla yaqinin haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudu'u multazam. Ambil olehmu akan lawanan apa yang sebelum yakin ya, sekira tidak diketahui dengan sesuatu, maka wudu itu adalah ditetapkan ya. Ambil lawanan apa yang sebelum yakin, lawanannya sekira tidak diketahui dengan sesuatu, maka wudu itu multazam, ditetapkan. Ya. Yang duluan kira-kira apaan itu ya, sama yang tadi itu. Yang duluan wudu ya wudu ya. Udah batal apa belum? Belum. Furuduhu an-niyat, furuduhu niyatu waghsil wajhaka wa ghusluka yadaini ma'mir fakika. Perlu wudu adalah niat membasuh muka ya, waghsil wajhaka membasuh muka, wa ghusluka yadaini membasuh dua tangan, marfakika serta sikut engkau. Wa masuba li ra'si summa ghsil wa rijlaika ma ka'baika wa tartibu sum, dan menyapu sebagian rambut kepala ya. Kemudian basuh olehmu dan ratakan dua tanganmu, jadi basuh dan ratain, serta dua tumitmu, dua kaki, kemudian tertib. Lahu syurutun khamsatun tahuru ma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima. Bagi wudu mempunyai beberapa syarat yang 5, yaitu suci air, suci air, airnya suci. Wa kaunuhu mumayyizan wa muslima, dan keadaan orang yang wudu orang yang tamyiz lagi orang Islam. Wa adamul mani'i min usuli ma'in ila basratil maghsuli, dan tidak ada yang menghalangi daripada sampai air ya. Ada orang awam wudu pakai handy plus, wudu aja. Oh, ini kan menghalangi. Cat, biasanya cat emang unik dia. Kita pengalaman ngecat, mungkin yang kamu juga ngalamin ya. Apa ngecat kita itu kalau
kita udah rapi ngecat, ya, kemudian kita bersih-bersih, kita udah liatin nggak ada tuh, kita sembahyang, rapi sembahyang, ngapa kelihatan ada ya? Gitu nggak gitu? Subhanallah, masya Allah. Berkali-kali saya begitu tuh. Oh, ya Allah, astagfirullahaladzim, masya Allah. Udah nggak ada, yakin nggak ada, tapi setelah sembahyang apa jadi ada itu? Nah itu kita kalau udah begitu ya ulang lagi sholatnya. Nah, biar yakin, benar-benar yakin gitu ya. Boleh jadi kita ya apa namanya nggak kelihatan sama kita gitu ya. Wa yadkhulul waktu, ya, dari sampainya air, tidak ada penghalang dari sampainya air ke kulit yang dibasuh. Wa yadkhulul waktu lidaimil hadas wa adamin harafi'i raf'al khabas, dan masuk oleh waktu wudu. Ini menjadi syarat bagi orang yang mempunyai senantiasa hadas, salisil baul, kencingnya keluar terus ya. Ya, dan menghitung daripadanya, ya, menghitung daripadanya oleh Imam Rafi'i, dan menghitung daripadanya oleh Imam Rafi'i rab al-khabas, akan mengangkat najis. Jadi kalau tadi itu wa yadkhul waktu lidaimil hadas, bagi orang yang senantiasa berhadas, ini dia menjadi syarat itu ya, syarat masuk waktu ini untuk yang senantiasa berhadas. Kemudian Imam Rafi'i menganggap termasuk syarat-syarat wudu mengangkat najis. Jadi kita kalau lagi wudu mesti enggak ada najis di kaki kita ya. Kita habis wudu tuh kaki kita, ya, kita habis wudu kaki kita harus, kita mau wudu kaki kita harus bersih dari najis. Makanya kalau kita habis kencing tuh jangan sampai kaki kita kebancretan. Kencing kita kalau kebancretan itu dialirkan air, hemat saya bakal kebancretan. Maka oleh karena sebelum wudu kita cuci kaki dulu, ya. Jadi sebelum wudu cuci kaki dulu, jangan enggak. Walaupun ada pendapat lain mengatakan tidak. Ini dalam mazhab kita memang ada sisi paham tuh tentang ini. Jadi caranya adalah sebelum kita wudu, cuci kaki, habis kencing, pipis, cuci kaki, baru kita wudu. Itu kalau kita pipis pasti kena lah, pasti kena, yakin itu. Wa sunnani, ya. Wa sunnanut siwaku summal basmala wa ghsil yadaika qabla an tudakhila. Wa sunnanut, dan sunnah-sunnah wudu adalah siwak, kemudian baca bismillah, ya, membasuh dua tangan. Basuhlah olehmu akan dua tanganmu, maksudnya membasuh dua tangan gitu ya, sebelum engkau masukkan. Ina wa madmid wastanshik wa ammim ar-ra'sa wabda'hu minal muqaddami. Sebelum engkau masukkan ke bejana, cuci tangan dulu. Ini pentingnya cuci tangan. Mau wudu aja cuci tangan, padahal mau wudu. Bagaimana mau makan? Padahal mau wudu, cuci tangan dulu. Bagaimana mau makan yang bakal masuk ke dalam perut kita?
Jadi oleh karenanya jangan sampai kagak cuci tangan kita mau makan. Mau wudu aja cuci tangan, padahal wudu kan air. Kita mau berair, ya kan? Kita mau berair masih mesti berair, ya. Mau berair mesti berair. Kita kan bakal cuci tangan ntar wudu. Ngapa disuruh cuci tangan dulu? Nah, ini betapa pentingnya berarti cuci tangan. Ada apa itu? Pentingnya kita cuci tangan. Wa madmim, dan kumur-kumur olehmu, wastansik, masukkan air ke hidung, wa ammim, ratakan olehmu ar-ra'sa, kepala, wabda'hu minal muqaddami, dan mulaikan olehmu akannya daripada depan. Ini baikin lagi. Kalau begini boleh enggak? Begini aja? Ya boleh aja, ya. Iya. Wa masu uznin batinan wa zahiran walis sima khaihi bima'in akhara, ya. Dan sunnah menyapu telinga, ya, baik dalam maupun luar, sunnah. Dan bagi dua lubang telinga dengan air yang lain. Jadi jangan air yang bekasannya kemarin, bekasan yang anggota wudu sebelumnya. Jadi air baru. Wa khallilan asabi'al yadaini waliyatal kasata war rijlaini, dan selak-selakan olehmu jari jemari dua tanganmu dan jenggotmu yang tebal, ya, kalau yang jenggotnya tebal, warijlain, dan dua kaki. Wastakmili salasabil yakini wabda yumnahu siwal uzunaini, sempurnakan yang tiga itu dengan yakin. Kita ya 3 kali maksudnya biar yakin. Dan mulai olehmu dengan kanan selain ya 2 telinga. Mulai olehmu dengan yang kananmu selain 2 telinga. Jadi kalau 2 telinga itu bareng, ya. Kenapa telinga bareng? Karena telinga bisa bareng. Jadi sesuatu yang disunahkan kanan kalau enggak bisa bareng. Kaki enggak bisa bareng, maka dia kanan dulu. Tangan enggak bisa bareng, maka kanan dulu. Muka bisa bareng, maka ya enggak sunnah kanan. Telinga bisa bareng, enggak sunnah kanan. Sama dengan guntingan. Guntingan bisa bareng enggak? Sini dulu, bareng. Enggak bisa, maka sunnah. Guntingan juga sunnah. Kanan dulu baru kiri. Wastas'ibin niyata min bad'i ila akhiri wadalku idwin walwila, dan sertakan olehmu akan niat, ini sunnah nih, dari awal sampai akhirnya, sunnahnya. Dan menggosok anggota dan berturut-turut. Walil udu mudun walid tagsili sa'un wa tulul gurri wa ta'jili. Walil udu, dan bagi udu mudun, 1 mud, ya. 1 mud, 1 gini. 1 gelas air. 1 gelas air minum itu, segitu cukup. 1 gelas air minum. Air aqua gitu ya. Wasa'un walid tagsili sa'un, bagi mandi 1 sa'. 4 mud, ya. Wa tulul gurri wa ta'jili, sunat memanjangkan gur. Sunat memanjangkan gur. Gur itu ya di kepala,
di muka, tahjil di tangan dan kaki. Ini lebih-lebihnya nih namanya gur. Kalau ini gur, ya. Tahjil itu di tangan, kita sampai lebihin, ya, kaki lebihin. Ntar dia akan guron muhajjalin. Bahkan bukan di akhirat aja, di dunia pun kalau orang yang sering berwudu itu terang. Sumal wudu'u sunnatun lil junubi linaumihi an iyata aw yasrabi. Kemudian wudu itu hukumnya sunat bagi orang junub, linaumihi bagi tidurnya. Jadi kalau mau tidur wudu dulu. Aw iyata, atau dia ingin setubuh lagi, mau bersetubuh lagi sama istrinya, wudu dulu. Masya Allah, pasti ada manfaatnya. Au yasrab, atau minum dulu, atau minum dulu. Mau minum, au yasrabi, mau minum wudu dulu. Mau minum wudu dulu. Kaza ka tajdidul wudu in shalla faridatan au sunnatan au nafla. Seperti ini memperbarui wudu jika dia sholat akan fardu. Mau sholat fardu sunat tajdid dulu. Kalau tajdidul wudu itu enggak kencing dulu, ya. Mau kencing dulu itu bukan tajdid namanya, ya. Jadi kalau tajdid enggak kencing dulu, langsung aja wudu, gitu. Namanya memperbarui wudu. Atau mau sholat sunat tajdid wudu, au nafla, atau pengen sholat sunat nafal mutlak, gitu. Sunat nafal mutlak. Wa rak'atani lil wudu wa du'a min ba'dihi min ayyi waqtin waqa'a. 2 rakaat bagi wudu sunat dan doa min ba'di dari setelah wudu, fi ayyi waqtin waqa'a, pada waktu yang mana saja terjadi. Adabuhu istiqbalu qiblatin wa kama yajlisu aisulam yanalhu rasuma. Adab-adabnya adalah menghadap kiblat. Wudu menghadap kiblat sebagaimana duduk, ya. Duduk kita sunat menghadap kiblat. Sekira tidak terkena kepadanya bancretan air, rasuma. Jadi usahakan kita kalau lagi wudu jangan kebancret air. Tapi kita bawanya ubin, ya, ngomong kebancret. Jadi habis wudu jangan sampai kagak disiram lagi kaki kita. Wa yabtadil yadaini bil kafaini wa bi asabi'i minar rijlaini. Dan memulai dia dengan dua tangan dengan dua telapak tangannya dan dengan jari jemari daripada 2 kakinya. Jadi mulainya tuh, ya, kalau kita membasuh tangan dari sini, ya, ini gitu. Kaki pun begitu, dari ujung kaki. Ini kaki kita dari sini, gitu ya. Ada yang berpendapat kalau kita disiramin, maka dari atas dulu, dari sini dulu. Tapi enggak, pendapat yang kuat tidak, tetap dari sini dulu. Dari sini dulu. Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabiril tarafa. Makruhnya itu di air, makruh dulu pada air sekira dia, ya, israf, ya, asrafa dia, israf dia. Apa namanya israf tuh? Ya, buang-buang air.
melampaui batas. Ya. Mubazir, ya. Mubazir. Jangan sampai mubazir. Walau minal bahril kabiri ghatarofa, sekalipun daripada lautan yang besar dia nyendoknya. Sekalipun enggak boleh israf walaupun di laut. Bagaimana kalau air kagak dikit? Wah. Au qaddama al-yusra 'ala al-yamini au jawaza salasa bil yaqini, atau dia dahulukan akan yang kiri atas yang kanan, makruh itu. Au jawaza salasa bil yaqini, atau dia melampaui, melebihi maksudnya 3 dengan yakin. Dengan yakin. Padahal udah 3 ditambah jadi 4. Itu enggak boleh. Makruh. Babul mas'i 'al khufaini. Rukhisa fi utu'i kulli hadirin yauman wa lailatan wal musafiri. Dirukhsahkan, dipermisikan, dibolehkan, ya, pada wudu setiap orang yang hadir, ya, pada wudu dibolehkan, iya, menyapu khuf. Jadi hukumnya boleh, bukan sunat, boleh, ya. Jadi boleh bagaimana tuh? Kita habis wudu, makanya nih, habis wudu kita lalu pakai khuf. Habis wudu keringin kaki kita lalu pakai khuf. Pas udah pakai khuf kita sembahyang, zikir, lalu kita kentut, kan batal wudunya. Nah, kita wudu, ketika lagi wudu, ya biasa kita wudu, ketika lagi basuh kaki kita itu enggak dialirin air kaki kita, tapi disapu oleh tangan kita yang kena air. Tangan kita dibasuhin air, kayak dibasuh air tangan kita, kan becek, apa namanya, basah tangan kita. Nah, kita sapu tuh kaki kita yang ada khufnya, gitu ya. Caranya begini. Begitu, caranya begitu. Ada caranya itu ya. Caranya. Gitu. Enggak mesti rata banget, enggak. Kullu hadirin yauman wa lailatan, ya, walil musafiri, ya, pada urus setiap orang yang hadir, 1 hari 1 malam, ya. Jadi orang yang hadir enggak dalam bepergian 1 hari 1 malam. Walil musafiri, dan bagi musafir, fi safaril qasri ila salasi ma'alaya liha minal ihdasi, pada musafir qasar sampai dengan 3 hari. Musafir yang boleh qasar itu batasnya 3 hari, serta malam-malamnya daripada, mulainya itu dari hadas. Jadi mulainya ketika dia berhadas, mulainya di situ. Seperti tadi, dia pakai khuf, sholat zuhur umpama, ya, sholat zuhur, lalu dia sholat zuhur, ya, mau sholat asar dia batal, umpama jam 3 batal dia. Nah, di situ mulainya tuh, mulai hitung harinya di situ. Kalau dia hadir sehari semalam, kalau dia bepergian musafir 3 hari 3 malam.
fa in yasukka fin qida'in na'asa ghasala wa syartuhu lubsu bi tuhrin kamula. Maka jika dia ragu pada batal fin qida'in pada selesai, maka jika dia ragu pada selesai, sudah selesai apa belum? Sudah selesai belum ya? Ghasala, maka dia membasuh. Jadi apa? Jadi dia ragu nih, udah selesai belum ya masanya? Dia basuh dah, buka itu khufnya dia basuh. Berarti mulai lagi dari awal tuh. Wa syartuhu lubsu bi tuhrin kamula, dan syaratnya syarat pakai khuf itu memakai dalam keadaan suci yang sempurna. Jadi dia wudu dulu, lalu keringin, basah kan, habis rapi wudu tuh keringin, baru pakai khuf. Yumkinu masyu hajatin alaihima wa satrul rijlaini ma'a ka'baihima, yang memungkinkan oleh berjalan hajat atas keduanya. Artinya bahannya itu lentur, bisa buat jalan. Wa satrul rijlaini ma'a ka'baihima, dan menutup bagi dua kakinya serta dua mata kakinya, menutup. Wal fardu mas'u ba'di ulwin wa nudib lil khufi mas usufri minhu wa aqib. Dan fardunya itu adalah menyapu sebagian atas. Fardunya itu menyapu sebagian yang atas. Jadi yang atas itu wajib disapu. Wa nudib lil khufi, dan disunahkan bagi khuf masu sufli, yang menyapu yang bawah. Jadi yang bawah sunat minhu darinya, wal akibi, dan tumitnya. Ya, kemarin udah saya jelasin tuh, udah paham tuh ya nyapunya. Begini caranya. Ya. Gitu ya. Wa ada musti'abihi wa yukrah al-ghusl lil khufi wa mas'un karrara, dan tidak meratakannya, dan dimakruhkan. Ya, tidak meratain, jadi nggak usah ratain, nggak usah ratain, nggak usah. Dan makruh membasuh bagi khuf, ya, dan menyapu yang ia ulang-ulang. Jadi nggak usah ulang-ulang, udah satu aja, jalan. Ya. Mubtiluhu khal'un wa muddatul kamal wa qadamai kagsil wa mujibu iktisal. Yang membatalkan khuf itu mencabut. Jadi kalau dicabut batal. Dan masa sempurna artinya udah sempurna, masanya udah habis. Kalau dia musafir berarti ya 3 hari dia di situ, berarti kalau nggak musafir sehari semalam. Wa qadamai kagsil, basuh olehmu dua tumitmu. Wa mujibu tisal, ya. Dan yang membatalkan, yang mewajibkan mandi, dia bersetubuh, ya itu nggak boleh. Dia harus dicopot, harus dibasuh, dialirkan air. Iya. Talwisu farjin, wallahu a'lam.